Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya kali ini ingin menjawab pertanyaan dan juga ini keluhan sih dari teman-teman yang inbox ke saya. Ini baik dari teman-teman orang dengan skizofrenia maupun keluarganya. Ini suka ada yang ngeluh ke saya seperti ini. Mas Bagus, bagaimana caranya sih saya harus menghadapi penghinaan dari masyarakat karena saya mengalami gangguan jiwa? Atau Mas Bagus, gimana ya saya bisa bersabar menghadapi penghinaan dari lingkungan saya karena keluarga saya ada yang mengalami gangguan jiwa gitu. Apalagi misalnya orang tua saya mengalami gangguan jiwa, waduh sedih banget kan. Gitu. Ya ini nggak mudah saya jawabnya nih karena sedih juga, saya sendiri juga mengalami kok. Saya jatuh bangun sekeluarga saya gitu, apalagi kakak saya kan skizofrenia paranoid, dia suka aneh-aneh lah, ngamuk di tempat umum dan lain-lain gitu. Jadi saya bisa merasakan banget betapa sulitnya menghadapi itu. Apalagi dulu saya ngalaminnya 35 tahun yang lalu lah kurang lebihnya, dimana edukasi kesehatan jiwa itu masih sangat langka gitu. Teman-teman sekarang kan ya berkat KPSI contohnya itu udah sering kami mengangkat edukasi kesehatan jiwa ini ke masyarakat untuk saling menghargai dan tetap memperlakukan ODGJ dan keluarganya dengan baik. Tapi kalau dulu, waduh, sulit sekali. Orang nggak mau mengerti. Bahkan ketika kakak saya misalnya nimpuk mobil tetangga, dia nggak mau ngerti juga gitu bahwa ini orang sakit. Ya walaupun dia akhirnya mengerti juga karena upaya kita mengedukasi, dan kita juga udah pasrah juga mau gimana lagi ya. Belum kalau saya mengedukasi masih banyak yang meremehkan sampai sekarang gitu, masih banyak yang mengetawain. Saya udah sabar aja lah gitu. Bahkan teman-teman saya sendiri aja masih ada tuh yang ngetawain, ngeremehin atau bercanda dengan kata gila lah apa gitu, ngetawain ODGJ. Saya diam aja gitu karena kakak saya sendiri mengalami gitu. Nah, bagi saya mungkin ya saya bersabar tapi saya sikapi dengan mengedukasi gitu. Jadi kalau kita menghadapi stigma seperti itu, kita nggak usah marah gitu ya, biarin aja lah, biar Tuhan yang membalasnya. Tetapi kita harus membangun sikap positif, yaitu dengan apa? Kita edukasi terus menerus. Siapa aja di sekitar kita yang mungkin bisa kita edukasi supaya dia mengerti gitu, supaya dia peduli. Sedikit bertahun-tahun kita edukasi sekeliling kita. Ya yang nggak benar-benar nggak peduli pasti ada. Saya sampai sekarang ini masih nemuin kok. Saya udah lebih dari 20 tahun nih mengedukasi, masih ada seperti itu. Jadi jangan kita lelah, biarin aja. Tapi suatu saat nanti perjuangan kita mengedukasi pasti akan membuahkan hasil. Nah, saya ingin mengutip nih kisah Sufi ya, untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, di Baghdad zaman dahulu kala itu ada Khalifah Harun al-Rasyid. Ya, di zaman beliau menjadi khalifah itu ada seorang ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa yang disebut Buhlul al-Majnun. Bagi orang awam Buhlul ini dianggap orang gila ya, karena dia suka tinggalnya, dia senangnya tuh ke kuburan ya, ke kuburan umum. Dia juga aneh, dia tidur di situ, makan di situ, perilakunya aneh lah, bagi orang-orang umum dilihat aneh. Nah, bahkan
oleh anak-anak di zaman itu. Dia tuh sering diejek, jadi kalau di jalan diikutin, diejek, ditimpukin batu ya. Tapi Buhlul Al-Majnun ini dia tidak pernah membalas penghinaan orang, termasuk anak-anak. Dia tidak pernah membalas perbuatan tersebut. Bahkan dia menerimanya dengan ikhlas, sambil dia mendendangkan syair yang indah, yaitu apa? Ini saya bacain ya. Cukuplah aku pasrah kepadamu Tuhan, dari segala apa yang dilakukan oleh mereka kepadaku. Tidak ada tempat pelarian yang abadi kecuali menuju kepadamu. Maaf teman-teman, saya sendiri juga masih sedih gitu, mengingat bagaimana gangguan jiwa itu merubah hidup saya sekeluarga gitu ya. Tapi itu tadi syair yang dibaca oleh Buhlul Al-Majnun. Nah, tapi siapa sesungguhnya Buhlul Al-Majnun ini? Buhlul Al-Majnun itu nama lengkapnya adalah Abu Wahab Buhlul bin Amr As-Sayrafi Al-Kufi. Itu. Di hadapan manusia dia dianggap hina, tapi di hadapan Allah niscaya dia dianggap mulia dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah ya. Karena di pandangan para aulia, Buhlul itu tidak lain adalah seorang sufi yang sangat tawadu pada Allah. Bahkan ya di dalam kisah-kisah lain, kisah anehnya Buhlul ini justru dianggap sebagai satu nasihat yang berguna banget buat mengingatkan Sultan Harun al-Rasyid untuk tetap memegang amanah yang baik sebagai khalifah gitu. Lain kali saya juga ceritain lagi ya. Nah, karena itu teman-teman, kalau kita sekeluarga distigma oleh orang lain karena keluarga kita mengalami gangguan jiwa, kita nggak perlu marah ya. Kita nggak perlu ngebales gitu, apalagi ngebales dengan kekerasan atau perkataan kasar. Kecuali kalau teman-teman udah menganggap itu keterlaluan banget ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Tapi kalau bisa kita nggak perlu balas lah orang-orang seperti itu ya. Nah, kita jawab dengan edukasi kesehatan jiwa yang penuh kesabaran. Kalau kita nggak bisa ngedukasi dia, kita cari orang lain yang kira-kira lebih mungkin menerima edukasi kita. Kita cari orang lain yang lebih mungkin tumbuh kepeduliannya terhadap masalah-masalah kesehatan jiwa. Dan sambil begitu, mari kita berdoa kepada Allah agar senantiasa diberi keikhlasan menjalani susah dan senangnya hidup ini saat kita hidup bersama dengan gangguan jiwa ya. Teman-teman ODGJ juga begitu, kita biarin aja lah, kita nggak usah pikirin kalau ada orang yang menghina, nggak usah kita bales, nggak usah ini, biarin lah, biarin masing-masing manusia menjemput karmanya sendiri gitu. Biarin nanti kalau Allah kesian dengan keikhlasan kita, pasti nanti dia akan merasakan sendiri akibat perbuatannya itu. Nah, kita nggak perlu doain dia yang jelek-jelek. Saya sering kok dihina, diketawain kalau saya mengedukasi soal kesehatan jiwa. Saya diamin aja gitu. Saya diamin aja lah gitu. Biarin aja lah alam bekerja dengan sendirinya. Nah,
Kalau di dalam prinsip orang Jawa itu ada pepatah trimo mawi pasrah sepi pamrih tebih ajrih gitu. Tiada berharap pamrih, terbebas dari rasa takut dan khawatir. Abadi, tiada duka, tiada suka, tenang dan hening bersemayam di dalam diri kita. Kita terima dengan tabah dan tawakal segala ketentuan kehidupan ini. Mari kita contoh itu sikapnya seorang sufi Abu Wahab Buhlul bin Amr As-Sairafi Al-Kufi atau Buhlul Al-Majnun. Semoga Allah berkenan memberikan kemudahan bagi teman-teman semua. Semoga satu saat Indonesia bisa lebih ramah terhadap orang dengan gangguan jiwa dan keluarganya, lebih peduli dan mau belajar tentang kesehatan jiwa sehingga gangguan jiwa bisa dicegah sedini mungkin. Jadi perjuangan saya supaya jangan sampai ada orang lain atau keluarga lain mengalami penderitaan seperti yang saya alami sekeluarga itu bisa terwujud. Biarinlah kalau orang masih ngetawain, meremehkan edukasi yang saya berikan, ya biarin aja lah. Saya mengedukasi pada orang yang butuh dan mau diedukasi. Yang nggak mau ya udah biarin aja gitu ya teman-teman. Mohon maaf kalau saya dalam edukasi ada kekurangan, itu wajar, namanya juga saya orang biasa. Semoga bermanfaat semua edukasi yang saya berikan, termasuk yang hari ini. Tetap semangat teman-teman. Saya yakin dengan konsistensi kita berkonsultasi dengan psikiater, psikolog, perawat, dokter umum yang membantu kita, insya Allah gangguan jiwa bisa kita kelola dengan baik dan kita bisa pulih, bisa semangat hidup lagi, dan kita nggak boleh nyerah gitu dalam menjalankan hidup. Hadapi kita kehidupan dengan berani, kita buktiin untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain ya, bahwa kita mampu menghadapi kesulitan hidup apapun gitu. Terima kasih teman-teman udah mau menyimak video saya, semoga berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.